Kalau di Indonesia Pancasila yang dipertua menjadi roh, darah dan nadi kepada rakyat, mereka sama sekali tidak akan mencemar dan menodai Pancasila. Tetapi kita yang sudah 67 tahun merdeka masih gagal untuk menyesuaikan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Persoalan etnis atau kaum, serta bahasa yang menjadi identitas negara, masih menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh negeri Malaides. Yang mengejutkan, ketegangan identitas sering mencuat dalam suatu sidang parlemen negeri Malaides. Seorang anggota parlemen negeri Malaides, secara terbuka menyebut Pancasila, sebagai contoh nyata persatuan bangsa. Yang katanya, bahwa Pancasila adalah nadi dan roh negara Indonesia, ideologi yang berhasil menyatukan ratusan etnis, bahasa, dan budaya, menjadi satu di bawah satu kibaran bendera. Pernyataan itu sontak membuat suasana parlemen menjadi hening. Ia pun menambahkan bahwa Malaides masih belum berhasil menjalankan rukun negara secara efektif. Rukun negara yang dimiliki negeri Malaides, sebenarnya terinspirasi dari Pancasila. Negeri Malaides selalu meniru Indonesia, dari dahulu negeri Malaides sebenarnya ketergantungan dengan Indonesia. Dari mulai rukun negara yang terinspirasi dari Pancasila, kamus bahasa Malaides yang menduplikasi kamus bahasa Indonesia, bahkan kini sampai ke urusan persepakbolaan yang menaturalisasi pemain, negeri Malaides pun mengikuti apa yang dilakukan Indonesia, meskipun pada awalnya menghujat Indonesia. Namun seperti biasa, negeri Malaides selalu gagal ketika menerapkannya. Akan tetapi masyarakat Malaides tak pernah mengakui bahwa negaranya itu adalah negara peniru. Daripada kalimat Allah, stokin, azan dan sebagainya, banyak juga hati yang telah terguris. Saya menyeru di Dewan yang mulia ini, bermula dari pemimpin hingga rakyat yang marhen. Ayo kita bersatu hati, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati nyamuk sama dicecah, hati gajah sama dilafah, yang ringan sama dijenjeng, yang berat sama dipikul. Sejarah yang telah mencemarkan kanvas kemerdekaan negara harus kita jadikan sebagai pedoman agar pisang tidak berbuah dua kali. Kalau di Indonesia Pancasila yang dipertua menjadi roh, darah dan nadi kepada rakyat, mereka sama sekali tidak akan mencemar dan menodai Pancasila. Tetapi kita yang sudah 67 tahun merdeka masih gagal untuk menyesuaikan diri kita dalam mendukung matlamat bangsa dan juga rukun negara yang kita cintai ini. Justru ayo kita semai semangat perpaduan tanpa mengira kaum dan bangsa, kerana saya masih mengingatkan kata orang tua-tua. Apa kata orang tua-tua? Kata mereka, kalaupun kita terlalu ego dan sombong, saya ulang, kalaupun kita terlalu ego dan sombong dan enggan menjaga hati dan agama orang lain, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya, kita jagalah tindakan, kita jagalah adab, kita jagalah kata-kata dan agama kita sendiri, supaya kita tidak menghina dan mengguris hati orang lain. Sebagai sebuah masyarakat majmuk, kita tentunya tidak mahu melihat negara kita diolak dengan tsunami sengketa. Justru saya menyeru pada diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat di Dewan yang mulia ini, jadikanlah perpaduan sebagai tiang seri dan pedoman paling utama dalam membina negara bangsa yang lebih bertamadun. Bahasa jiwa bangsa. Yang korek itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. 67 tahun kita merdeka, kita masih gagal untuk menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama yang lahir dari hati, yang lahir dari bibir, yang dituturkan dengan lancar dan fasih oleh setiap insan bergelar rakyat Malaysia. Justru saya menyeru kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Perpaduan Negara, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi, supaya menggandakan usaha agar fokus liputan bahan bacaan dan aktiviti penggunaan bahasa Melayu yang betul dan baku dilipat gandakan
dalam semua gerak kerja dan aktiviti, termasuk urusan resmi dan transaksi perniagaan utama, agar tahap kompetensi bahasa kebangsaan tidak diragui dan menjadi bahasa utama seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil dukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung. Sebelumnya, publik bola Malaysia dianggap sebagai tukang klaim pemain keturunan. Dan sekarang media-media di Belanda anggap timnas Malaysia tiru program naturalisasi timnas Indonesia demi tandingi kesuksesan Indonesia. Kabar mengenai Malaysia yang berencana menaturalisasi pemain asal Belanda akhirnya sampai ke telinga media-media di Belanda, salah satunya Football Zone. Media ini menyoroti inisiatif Malaysia sebagai upaya untuk memperkuat tim nasional mereka. Menariknya, langkah tersebut diungkap karena meniru atau terinspirasi oleh Indonesia. Seperti diketahui, kesuksesan program naturalisasi timnas Indonesia berbuah manis. Timnas Indonesia mencatatkan banyak prestasi di 2024. Yang paling besar, Indonesia berpeluang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Dan hal inilah yang berupaya untuk ditiru oleh Malaysia. Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan besar yang dapat menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Namun keberagaman yang dimiliki negeri Malaides selalu menjadi konflik yang tak pernah ada habisnya. Karena negeri Malaides mengekalkan sistem perkauman, dan kaum Melayulah yang menjadi kaum yang diistimewakan. Dikarenakan negeri Malaides tak ada yang namanya kesetaraan hak, jadi mana mungkin masyarakat Malaides memiliki jiwa persatuan. Dan sistem itulah yang diterapkan oleh para penjajah, yang sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah kerajaan negeri Malaides. Namun para petinggi negeri Malaides mempunyai mimpi untuk bisa menjadi seperti negara Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.